agar masyarakat Lumajang dapat merasakan kehadiran dan kepemimpinannya beliau. Amin ya rabbal alamin. Jadi kembali lagi tadi, bahwa hati ini harus betul-betul dijaga. Kalau hati ini tidak dijaga, makanannya tidak dijaga, semua berdampak negatif terhadap diri kita. Imam Haddad, panutan Sada ala Ba'alwi, panutan para habaib, jauh-jauh hari telah menerangkan. Beliau menyatakan, wa qala Sayyidul Imam Abdullah bin Al-Haddad, nafa'allahu bihi law ji'ta biwi'ain wasakhin lirajulin turidu minhu samnan aw asalan wa nahu dalik qala laka ruh iqsilhu awalan. Kalau seandainya engkau datang kepada seseorang dengan membawa piring yang kotor, sedangkan engkau menginginkan madu, minyak, mentega, pasti orang itu akan mengatakan ruh iksilhu awalan. Pertama, orang yang akan memberikan madu, minyak, mentega, makanan-makanan yang lain, pasti akan mengatakan, cucilah piring itu terlebih dahulu. Betul tidak? Betul tidak? Betul tidak? Cucilah piring itu terlebih dahulu. Artinya, wahada fi umur dunya, fa kaifa tudha'ul asrar fil qulubil wasikhah. Kalau ini urusan makanan, urusan bahan pokok, urusan dunia yang harus dibersihkan mangkoknya terlebih dahulu, tempatnya terlebih dahulu, sebelum mendapatkan itu makanan, sebelum mendapatkan itu bagian. Lalu bagaimana jikalau seseorang ingin mendapatkan keberkahan hidupnya? Lalu bagaimana jikalau dia itu mau meletakkan rahasia Allah di dalam hatinya, cahaya Allah di dalam hatinya, sementara hatinya berlumpuran dengan dosa, sementara hatinya berlumpuran dengan maksiat, sementara hatinya berlumpuran dengan uang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu taala? Mustahil barakah akan masuk, mustahil ilmu yang barakah akan masuk ke dalam hatinya. Ini harus dijaga. Makanya untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat ini harus juga diperhatikan cara-cara untuk mendapatkan ilmu tersebut. Ilmu ini enggak bisa kena maksiat, sensitif dengan maksiat, enggak bisa. Lain dengan harta, lain dengan seseorang yang memulainya dengan perniagaan, baik ada maksiat hatinya atau tidak ada maksiat hatinya, tetap aja dia dapat. Sampai tidak lihat bagaimana maling-maling yang sudah ditangkap oleh pemimpin kita Bapak Prabowo ini. Banyak sekali ini. Mereka mendapatkan itu semua walaupun dengan hati yang kotor, walaupun dengan kehinaan di muka bumi ini. Tapi ilmu tidak bisa didapatkan dengan hal yang demikian. Ilmu membutuhkan kebersihan hati. Ilmu membutuhkan kesungguh-sungguhan, keistiqomahan. Ilmu membutuhkan pengobatan hati, sehingga hati ini benar-benar dapat menangkap itu asrar, dapat menangkap itu anwar, dapat menangkap itu barakah, dapat menangkap ilmunya Allah Subhanahu taala.
Diriwayatkan pernah satu hari Imam Syafi'i, perlu diketahui Imam Syafi'i ini adalah orang alim yang sangat luar biasa dan saya kagum terhadap beliau. Rawiya annahu lamma qadima Syafi'i ala Malikin rahimallahu wa qara'a al-Muwatta hifdhan fa ajabathu qira'atuhu wa lazamahu. Waktu Imam Syafi'i menghadap Imam Malik gurunya, kemudian membacakan kitab Muwatta. Kitab Muwatta itu kurang lebih seperti ini, karangan Imam Malik. Subhanallah, Imam Syafi'i hifdhan, hafal kitab Muwatta yang tebalnya lebih tebal dari Al-Quran. 3 kali kalau tidak salah itu. Tebal Muwatta itu. Imam Malik terkagum-kagum melihat hafalan yang luar biasa dari Imam Syafi'i. Ya, ini Imam Syafi'i luar biasa, Pak, Bu. Umur 7 tahun hafal Quran. Umur 10 tahun Imam Syafi'i sudah ngajar di Masjidil Haram. Luar biasa saja Imam Syafi'i. Terus dia ikut Imam Malik, walazamahu. Kemana Imam Malik? Kesana ikut, kesana ikut. Imam Malik melihat ada yang lain terhadap murid yang satu ini. Ada kelebihan yang sangat luar biasa dibanding dengan murid-murid yang lain. Lalu Imam Malik berpesan kepada Imam Syafi'i, "Ya Muhammad," namanya kan Muhammad. "Ya Muhammad, ittaqillah wajtanabil ma'asi." Ya Muhammad, bertakwalah kau kepada Allah. Maknanya, hai Muhammad, ikutin perintahnya Allah dan jauhi larangan-larangan Allah. Dan hindarilah maksiat. Ingat, perhati lagi, hindari maksiat. Fa innahu sayakunu laka sya'an. Sesungguhnya engkau ini telah memiliki sesuatu yang penting, sesuatu yang agung, sesuatu yang luar biasa. Jadi dipesanin oleh Imam Malik untuk bertakwa kepada Allah dan hati-hati dengan maksiat. Hati-hati dengan maksiat. Hati-hati dengan maksiat. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, "Inna Allah azza wa jalla qad alqa ala qalbika nuran." Ingatlah ya Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu taala telah menyiramkan di dalam hatimu cahaya. Fala tudfi'u bil ma'asi. Janganlah engkau ini memadamkan cahaya Allah di dalam hatimu dengan maksiat. Imam Malik menerangkan, berhati-hatilah engkau ya Muhammad. Suatu hari Imam Syafi'i ini mengeluh kepada gurunya Imam Waqi'. Mengeluh tentang lemahnya hafalan. Loh, kok iso hafalan aku sekarang lemah ini? Padahal amalan hafalan Imam Syafi'i ini luar biasa. Kok tiba-tiba ngedrop? Nah, ini perhatikan ya, ini penting. Para santri ini penting, perhatikan. Kok tiba-tiba hafalan saya ini ngedrop, turun gratis? Apa ini? Akhirnya Imam Syafi'i mengadu kepada gurunya Imam Waqi'. Kan guru Imam Syafi'i banyak. Salah satunya Imam Malik, ada guru besarnya Imam Waqi'. Wa kana Imam Syafi'i rahimahullah yaqul, "Syakautu ila al-Waqi'in su'il hifdhihi." Aku mengeluh, aku mengadu kepada guruku Imam Waqi' karena jeleknya hafalanku sekarang ini.
Ini kelas Imam Syafi'i, sak jelek-jeleknya hafalannya Imam Syafi'i kita tidak nutut. Sak jelek-jeleknya kita ini tidak nutut dengan Imam Syafi'i, sak elek-eleknya. Bagaimana dengan bagusnya?